Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi kita akan ditemui oleh bulan Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah, mudah-mudahan usia kita sampai pada minggu yang akan datang di bulan Ramadan, insya Allah akan tiba kepada kita. Hal yang demikian sangat luar biasa, anugerah yang tiada tara, yang di dalam sejarah para sahabat Rasulullah itu dikatakan oleh Ibnu Rajab 6 bulan sebelum bulan Ramadan tiba itu sudah berdoa agar Allah memperkenankan para sahabat bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, masih selama 6 bulan setelah bulan Ramadan, para sahabat Nabi berdoa agar amaliyah selama mereka berada di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 11 bulan di antara bulan Ramadan itu menghiasi perilaku mereka para sahabat Nabi yang sangat mulia. Nggak tahu kita berdoanya untuk ditemukan dengan bulan Ramadan sejak berapa bulan yang lalu. Namun alhamdulillah ada tradisi yang mentradisi dan membudaya di kita, ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Paling tidak ketika kita ikut-ikutan baca puji-pujian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan kita ikut-ikutan baca pujian itu sejak bulan Rajab. Paling tidak 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa teramat sangat penting bulan Ramadan ini? Pertama, dari sisi kalau kita mau melihatnya dari perspektif transaksional, perspektif dagang. Karena orang ibadah itu menurut Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dibagi 3. Ada orang ibadah itu tiga-tiganya baik. Sekali lagi, tiga-tiganya baik. Yang pertama, orang ibadah itu karena takut akan siksa. Ibadahnya itu seperti hamba sahaya yang takut disiksa oleh majikannya. Yang kedua, orang ibadah itu levelnya naik karena ingin mendapatkan keuntungan, ingin dapatkan surga, ingin dapatkan pahala, ingin nantinya kalau bahasa aja ngeloni bidadari di surga, ingin makan segala macam nanti di surga. Maka ibadah seperti ini karena Sayyidina Ali seperti ibadahnya tukang dagang, hubungannya transaksional. Dan yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya ibadahnya, ini ibadahnya para wali, adalah ibadah yang merasa bahwa dirinya ibadah itu adalah kewajiban sebagai makhluk dan hak Allah sebagai khaliq. Ini kata Sayyidina Ali, ibadahnya orang merdeka. Jadi dia sudah tidak mikir surga dan neraka. Pokoknya saya ibadah kepada Allah karena Allah itu adalah khaliq, zat yang hak untuk disembah. Sudah tidak berpikir lagi dia dapat pahala segimana, dia kemudian akan dibebaskan dari neraka atau bagaimanapun. Sudah tidak berpikir sampai ke level seperti itu. Tentu saja tidak mungkin kalau misalkan kita berbicara dari sisi keuntungan, tidak mungkin orang yang level ibadahnya level tertinggi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hal yang sangat mustahil. Bahkan di surganya pun orang yang level ketiga tadi itu akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia, yang indahnya masuk surga buat kelompok orang ini adalah karena terus-menerus bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada topik tadi, dari sisi pendekatan transaksional kita bisa mengacu kepada satu kisah. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, seorang sahabat menceritakan kisah
dia melihat ada dua orang yang baru masuk Islam di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya adalah dua sahabat dekat. Jadi dua orang ini bestie, dua-duanya ini satu sama lain bestie dia. Mengucapkan syahadat di depan Rasulullah, dan sahabat yang bercerita kisah ini menyaksikan kedua orang ini. Kemudian setelah bersyahadat, jadilah dia seorang muslim yang baik. Dan kemudian lewat beberapa waktu, sahabat A ikut jihad perang dan meninggal dengan status mati syahid. Berikutnya, sahabat berikutnya, sebut saja sahabat si B, meninggalnya 1 tahun berikutnya, tapi meninggalnya di atas kasur. Biasa saja, tidak ada yang unik, tidak ada yang aneh, normal seperti kebanyakan orang. Kemudian sahabat yang bercerita ini kemudian bermimpi. Dalam mimpinya itu dia berdiri di depan pintu surga, melihat orang yang masuk, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kemudian datanglah kedua orang, datanglah dua sahabat tadi mau masuk surga. Akan tetapi anehnya, yang masuk duluan ke surga itu adalah sahabat B yang meninggal di atas kasur dan meninggal 1 tahun setelah sahabat A yang meninggal dalam medan perang dengan status mati syahid. Aneh luar biasa sahabat tersebut. Dan kemudian pagi harinya bangun dan menyampaikan kisah tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tetapi sahabat Nabi yang lain tidak mampu menjawabnya. Mereka pun aneh, kok bisa ya orang mati syahid itu keunggulannya diantaranya ada 7. Dia diampuni dosanya sebelum badannya jatuh ke tanah, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Dia akan kemudian dia akan dipakaikan mahkota yang demikian sangat mewah, luar biasa. Keunggulan berikutnya, dia akan dinikahkan dengan bidadari yang luar biasa cantiknya. Kemudian keunggulan berikutnya, diampuni seluruh dosa-dosanya orang yang mati syahid. Dan tidak ada kematian yang kelak di surga orang pengen kembali lagi kecuali orang yang mati dengan mati syahid. Tidak ada. Hanya mati syahid yang didambakan oleh penghuni surga untuk diulangi kembali. Namun aneh, kok yang mati syahid belakangan masuk surga, kemudian yang sahabat B yang meninggal 1 tahun setelahnya duluan masuk surga dan meninggalnya biasa-biasa saja. Setelah itu kemudian sahabat yang bermimpi tadi menghadap Rasulullah dan menyampaikan cerita tadi. Kemudian Rasulullah bertanya, jadi sahabat yang kedua itu meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama? Betul ya Rasulullah. Berarti selama 1 tahun itu dia menemui 1 bulan Ramadan dan dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan selama 1 tahun itu dia sholat selama 1 tahun. Dan di dalam kisah tersebut ibadahnya sahabat B itu biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang super spesial. Kemudian kata sahabat, betul ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ketahuilah oleh kalian perbedaan amal orang sahabat A yang mati syahid, yang meninggal 1 tahun sebelum sahabat B, dibandingkan sahabat B yang 1 tahun setelahnya baru meninggal walaupun di atas kasur. Itu perbedaan amalnya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena sahabat B masih menemui bulan Ramadan, sahabat B masih menemui Lailatul Qadar, sahabat B masih melaksanakan sholat fardu 5 waktu kali 365 hari. Sehingga itu dihitung dan ternyata luar biasa, perbedaan pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau dari sisi hubungan transaksional kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sekali lagi baik, mari kita bersemangat menggunakan momentum Ramadan ini untuk menambah celengan dan tabungan amal kita, untuk menambah celengan dan tabungan amal kita.
Kita harus gunakan seoptimal mungkin. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan itu dampak yang paling penting yang harus kita raih adalah harus mendapatkan kita keuntungan yang langsung kita rasakan. Itu harus kita upayakan. Seperti yang sering saya sampaikan, kita harus berorientasi pada output. Ingat teori sistem itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome, ada goal. Kita akan melalui 1 bulan Ramadan, 30 hari. Di sana ada penggemblengan kita dengan ibadah, dengan berpuasa, dengan sholat sunnah tarawih, dengan kita bersemangat sholat sunnah tahajud. Kenapa? Karena bareng-bareng dengan sahur. Mungkin kita kebiasaannya tidak biasa sholat sunnah tahajud, tapi dengan kita berpuasa, kita bangun jam 4, kita masih bisa untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud selama 30 hari full. Maka gunakan kesempatan itu untuk kita mencapai satu sasaran penting dalam hidup kita, satu target utama pasca Ramadan. Setelah 30 hari ingin jadi seperti apa saya ini? Tipsnya adalah ketahui kelemahan dalam diri kita yang itu merupakan kelemahan yang paling lemah dalam diri kita. Contoh, misalnya kita tidak kategori penyabar. Misalnya kita orang yang temperamental, orang yang impulsif, orang yang gampang emosi. Maka jadikan bulan Ramadan ini, jadikan output Ramadan ini dengan target keluar Ramadan, saya harus mampu menjadi orang yang penyabar. Orang yang memiliki, kalau dalam bahasa psikologi, locus of control, mampu mengontrol emosi, baik emosi senang maupun emosi sedih. Karena orang emosi senang pun bisa jadi berdampak negatif. Kalau orang terlalu happy karena dia mendapatkan anugerah, bisa jadi dia keceletot ngomong, dan kemudian katakanlah ketika dia mendapatkan keuntungan tender yang luar biasa besar, karena saking bahagianya, over rasa bahagianya, emosinya terlalu tinggi, bisa jadi dia mengungkapkan rahasia kemenangan dia tender tersebut, dan itu negatif. Nah, bulan puasa ini mangga kita semua yang ada di sini identifikasi kelemahan dalam diri kita. Yang saya tahu dalam ilmu kesehatan, setiap orang memiliki organ yang paling lemah. Ketika dirinya dalam kondisi tidak fit, staminanya tidak kuat, maka organ yang paling lemah itu yang akan pertama kali memunculkan penyakit. Maka ketahui dalam diri kita, attitude kita, akhlak kita, apa yang paling lemah dalam diri kita. Kalau kita misalkan selama ini sering malas untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, sering bolong-bolong, targetkan setelah 30 hari nanti Ramadan, saya akan memiliki atribut ahli sholat yang tidak akan pernah sehidup saya, seumur hidup saya meninggalkan sholat sekalipun. Top, luar biasa kalau kita bisa melakukan hal itu. Sehingga itu akan menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat indah yang kita nanti, karena dampak dari bulan Ramadan, dari ibadah yang dilalui bulan Ramadan, langsung berdampak pada output yang dirasakan langsung oleh kita. Mudah-mudahan 2 hal tadi bisa menginspirasi saya dan hadirin, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menyambut bulan Ramadan nanti. Manfaatkan sebaik mungkin 30 hari di bulan Ramadan nanti. Belum tentu kita ketemu lagi di bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah, karena kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kata Allah, tidaklah satu orang itu tahu apa yang akan dia lakukan pada waktu yang akan datang. Saya tidak tahu pulang dari sini saya akan melakukan apa. Apakah mobil saya akan lancar atau nabrak atau apapun, saya tidak tahu. Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan dia lakukan nanti. Kita boleh berencana, kita boleh berazam, tapi Allah lah yang maha menentukan. Oleh karena itu manfaatkan waktu, detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini kita gunakan untuk persiapan kita kembali pulang
menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairul